Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holy Peter di Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai? Jadi ikuti video ini hingga tuntas. Baik teman-teman, di sini saya kedatangan tamu spesial dan istimewa ini dari Bandung. Beliau yang bernama Pak Asep Hilman Rosadi. Nah, di sini kita akan kulik-kulik tanya beliau tentang perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR. Kepada Pak Asep Hilman, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Holi? Baik ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu Holi atas kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu siapapun yang menonton video ini ya. Tak kenal maka tak aruf ya. Kalau di masyarakat biasanya tak kenal maka tak sayang. Tapi masa sih baru kenal langsung sayang ya. Jadi ta'aruf dulu ya. Nama saya Asep Hilman Rosadi ya. Saya tinggal saat ini di Bandung, asli kelahiran Garut. Nah, sedikit saya cerita ya kepada Bapak Ibu semua ya tentang perjalanan bagaimana saya bisa menemukan ilmu yang sangat ajaib ini. Tapi sebelumnya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita ya, kesehatan dan berbagai anugerah yang diberikan. Juga kita bersyukur atas kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil hisab kelak ya. Amin ya Allah ya rabbi ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dari berbagai pelatihan yang saya ikuti ya, pelatihan-pelatihan motivasi. Nah, pelatihan rahasia magnet rezeki ini ada suatu yang beda. Kalau pelatihan-pelatihan yang lain itu semangatnya tuh di tempat situ memang semangat sekali. Kemudian kita pulang seminggu, 2 minggu ya tetap semangat gitu ya. Tapi mulai itu minggu ketiga, keempat, kelima itu seolah-olah kita udah gak pernah ikut pelatihan itu gitu ya. Nah kalau ilmu wadah rezeki beda ya. Ilmu wadah rezeki ini setelah pulang dari pelatihan seolah-olah kita dikasih bekal. Dan bekal ini gak pernah ada habis-habisnya. Kenapa? Karena bisa kita pakai setiap saat ibarat kita dikasihin senjata gitu loh Bu. Nah senjata ini bisa kita pakai kapanpun ya. Nah ini menariknya. Jadi ilmunya itu benar-benar ilmu terapan. Nah ini yang luar biasa. Nah sejarah saya mengenal ilmu wadah rezeki ini Bapak Ibu di tahun 2017 akhir gitu ya. Eh, saya mendapatkan WA ya dari teman saya. Dia sampaikan Kang Asep nih ada materi bagus di Telegram gabung aja. Dan saya cuek aja Bapak Ibu. Nggak buka Telegramnya enggak gitu ya. Sampai akhirnya istri saya buka HP saya gitu ya. Kemudian mungkin membaca WA dari teman saya ini. Lalu nanya Bi ini apa sih rahasia magnet rezeki? Abi juga nggak tahu nggak pernah baca. Dan dia forward ke nomor dia sendiri ya. Ke nomor istri saya. Nah dari situ istri saya mempelajari ilmu magnet rezeki, ya. Saya mah enggak. Saya mah enggak mempelajari di tahun 2017 itu. Istri saya yang rajin baca gitu ya, rajin mendengar. Dan saya perhatikan kok serius banget gitu ya. Dan kayaknya tuh setelahnya tuh kayak tenang gitu ya. Hingga akhirnya saya penasaran dan ngikut istri saya mendengarkan audionya. Dan di saat itu saya mendengarkan audio yang namanya bungkus permen gitu ya. Ya, nah itu bagi saya sangat masuk akal. Dan kebetulan saat itu memang saya sedang diberikan POC gitu ya, Paradox of Candy, diberikan bungkus permen gitu. Dan ketika mendengarkan, oh kok terasa ke hati itu tenang. Ya, di dalam materi bungkus permen ini singkatnya adalah ketika Allah mau menurunkan rezeki itu sama bungkusnya, gitu. Nah, sama halnya ketika beli permen atau dikasih permen sama orang lain, tentunya kita ingin permen yang masih ada bungkusnya. Kita ridho, kita ikhlas pada bungkusnya, lalu kita buka permennya kita makan. Lalu pertanyaannya gimana kalau ada orang ngasih kita permen nggak ada bungkusnya, di jarinya dia pegang, kasih ke kita mau nggak? Kita nggak mau kan? Nah, lain cerita kalau permennya ada bungkusnya, kita ridho ikhlas gitu.
lalu kita buka permennya lalu kita makan nikmat. Nah, ternyata Bapak Ibu di audio itu singkat cerita saya dengar ketika Allah menurunkan rezeki itu dengan bungkusnya. Dan bungkusnya itu adalah ujian. Ketika kita ridho ikhlas terhadap bungkusnya, artinya ridho terhadap ujiannya, maka kita akan merasakan manisnya rezeki dari Allah. Itu pertama kali Bapak Ibu saya mendengarkan ilmu magnet rezeki. Karena saya tertarik akhirnya saya disarankan oleh istri saya, Abi kata Ustadz Nasrullah nih yang ngisi materi Telegram ini harus belajar itu dari awal. Akhirnya saya balik dari awal, saya dengarkan gitu ya. Oh itu berarti 2017 awal ya, bukan 2017 akhir Bapak, 2017 awal. Lalu setelah itu saya pelajari dan saya amalkan coba satu persatu. Luar biasa Bapak Ibu ya. 8 bulan izin Allah saya punya amanah ya. Eh, saya dulu ribaurs dulu ya. Saya punya rumah KPR lunas dalam waktu 8 bulan gitu. Wah, canggih nih gitu kan. Nah, lalu berikutnya saya bisa umrohkan mertua dengan orang tua saya. Jadi orang tua kami umrohkan. Lalu beberapa bulan kemudian saya dan istri yang umroh gitu ya. Jadi dulu sebelum saya mengenal ilmu ini saya perasaan kerja keras tapi hasil sedikit gitu. Tapi setelah mengenal ilmu magnet rezeki, ikhtiar saya nggak terlalu kayak gimana, tapi hasilnya kok gede gitu. Nah ternyata itu salah satu wasilah dari ilmu magnet rezeki yang memang isi ilmunya itu dari Quran dan hadis gitu ya. Tapi pas pada prakteknya ini buku bagus bisa membantu kita apa ya, memberikan arahan bagaimana cara menerapkan. Nah gitu. Nah singkat cerita Bapak Ibu kemudian di awal mungkin ya 2018 ada camp ya ada camp Magnet Rezeki di Bogor. Saya sama istri ikut tuh berdua. Ikut, Masya Allah pulang dari sana ajaib. Ya, banyak keajaiban. Ya, contohnya ya tadi ya saya ceritakan tadi hutang lunas gitu ya, amanahnya lunas, bisa mengumrohkan, saya istri juga bisa berangkat. Kemudian ada hal yang ajaib, saya itu di kantor dipindahkan bagian gitu. Kalau dulu ya kalau belum mengenal ilmu magnet rezeki ketika kita dipindahkan kan galau, kesel, kecewa kok nggak ditanya dulu dan lain-lain gitu. Tapi dengan ilmu magnet rezeki kita diajarkan bagaimana kita menurunkan garis kebenaran kita ya. Ego kita menurut kita sih benar kita udah di sini pasti udah benar. Apain sih dipindah-pindahkan gitu ya. Turunkan garis kebenaran. Lalu jaga terumbu karang ya, tidak menyakiti orang lain. Lalu bungkus permen tadi ya. Ini bungkus permen. Lalu cermin ajaib. Wah semua jurus dikumpulkan tuh Bu, semua untuk menahan rasa tidak nyaman di hati. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sebulan kemudian ya keluar surat perintah baru dan saya dikembalikan ke tempat semula. Jadi wow. Dan saya itu ceritakan itu di camp TFT. Ya. Jadi ketika itu setelah ikut camp. Lalu saya mendapatkan 10 keajaiban. Ya saya dan istri itu adalah salah satu syarat kita bisa ikut TFT untuk menjadi trainer. Saya ikut camp TFT, di TFT itu saya ceritakan 10 keajaiban tersebut. Salah satunya itu ya. Jadi saya merasakan keajaiban ini sebelum saya ikut camp. Ya camp itu 3 hari 2 malam, langsung tatap muka. Kalau kalau berbayar ya, kalau lebih saya lupa, kalau nggak salah 3,3 jutaan lah waktu itu, apa 2,7 saya lupa. Tapi kalau yang Telegram kan gratis ya. Nah dari situ saya berpikir ini ilmu dahsyat nih, sayang sekali kalau ilmu ini hanya sampai kepada saya pribadi. Nah karenanya di situ saya ikut TFT berharap bisa menjadi orang yang mengalirkan ilmu ini ke orang lain. Apalagi Ustadz Nasrullah gurunda kita semua punya visi 2 juta pengamal ilmu rezeki. Nah jadi sekarang aktivitas saya selain di kantor mengajar juga gitu ya sebagai widya iswara atau dosen. Nah, selain itu juga mensiarkan magnet rezeki ya baik yang bareng-bareng dengan pusat ya, pusat ini yayasan magnet rezeki ya, maupun secara pribadi ya, melaksanakan training-training atau pelatihan-pelatihan. Nah, gitu Bapak Ibu semua, sejarah saya mengenal ilmu magnet rezeki. Pokoknya hidupnya makin lebih tenang, rezeki dahsyat datang bertubi-tubi gitu ya. Alhamdulillah lah. Jadi menjalani kehidupan bisa lebih bahagia. Nah, Gitu Bu Oli, mungkin pertanyaannya, sejarahnya. ya Silakan pertanyaannya Pak Bu. Asep nih. Silakan Bu. Untuk di camp waktu itu ada panah Arjuna nggak Pak?
Ada. Boleh ceritakan tentang Panarjuna nih. Mungkin banyak para pengamal ilmu MR tuh belum paham tentang jurus Panah Arjuna. Boleh sharingkan, Pak. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi pada intinya ya di camp itu kita diminta waktu itu saya ingat ya menuliskan di atas keramik gitu ya. Menuliskan di atas keramik tentang impian-impian ya. Kita harus membongkar mental block kita. Nah, itu kita diminta saat itu ingat ya dengan apa bohlam kita jatuhkan ke atas keramik gitu ya. Dan di keramik itu dituliskan impian. Nah, salah satu impiannya karena waktu itu saya masih punya amanah, Bu. Jadi belum selesai. Belum selesai gitu ya. Tapi qadarullahnya luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Itu kurang lebih berapa bulan? Mungkin 5-6 bulan lah selesai semua. Itu yang dasar. Dan salah satunya saya menuliskan di situ saya ingin jadi pembimbing umroh gitu, Bu. Nah, ini menariknya dimulai tahun kemarin saya sudah punya juga travel umroh gitu ya. Jadi luar biasa lah ilmu ini Bu Holi ya. Masuk impian-impian itu bisa terwujud ternyata dengan mindset yang berbeda. Mungkin ikhtiarnya saya juga dulu udah menjalankan ingin lunas amanah itu dengan berbagai cara, berbagai hal gitu ya. Tetapi hasilnya tidak maksimal. Ternyata itu persoalannya ada di pikiran hati kita ya. Nah itu Bu Holi. Nah, dari 101 jurus yang Pak Nas sharingkan ya, belum keluar di Telegram semua nih ya. Iya betul. Mungkin kan dirangkum sama Pak Nas jadi 10 jurus. Nah, dari 10 jurus itu yang favorit buat Pak Asep nih, jurus yang mana gitu? Ya, sebetulnya jurus yang paling istilahnya apa ya, yang sehari-hari bisa kita lakukan gitu ya, itu menjaga terumbu karang. Di mana Allah menitipkan rezeki kepada kita sebagai manusia adalah di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya. Kalau dulu kita misalkan ya di rumah saja ya, di rumah gitu ya, mau berangkat ke kantor gitu ya, ke anak ya biasa-biasa, ke istri biasa-biasa. Mulai ketika kita merawat terumbu karang kan kita ingin muliakan, ingin bahagiakan. Ya, kita sapa anak-anak, kita salam dengan anak, bahkan minta ridhonya anak-anak, minta ridhonya istri, minta ridhonya orang tua. Mulai bergerak dari luar rumah gitu ya, kita dari dalam keluar, ketemu sama siapa kita sapa, ketemu satpam senyumin. Nah, itu ternyata membuat hidup kita bahagia, Bu. Dan ketika hidup kita bahagia, ternyata rezeki itu datang. Gitu, bertubi-tubi. Berbeda kalau kita berangkat dengan muka masam, musibah tuh datang juga bertubi-tubi gitu ya. Karena jadi kipratu saya sudah pernah merasakan tuh. Jadi ceritanya Bu, karena saya nggak menjaga terumbu karang, padahal saya sudah CTMR loh Bu waktu itu. Berangkat dari rumah, ada sesuatu yang tidak nyaman terhadap istri saya, ada perbedaan pendapat dan tetap kita harus berangkat ke tujuan yang sama. Di jalan saya menahan tidak nyaman. Apa yang terjadi? Ketika di jalan, tahu-tahu ada mobil bawa besi banyak menimpa mobil saya. Doh, gitu kan. Dan di situ saya nggak menjaga terumbu karang juga candy, bungkus permen. Pinginnya marah sama supir gitu kan. Itu awal-awal tuh. Saya bilang, Pak gimana gak hati-hati? Kok nggak ditali sih besinya? Pokoknya nyalahin orang lain. Tidak dijadikan cermin aja. Jadi sebenarnya kalau favoritnya semua juga favorit. Semua menjadi sesuatu yang apa bisa kita renungkan gitu ya. Oh, padahal andai saat itu saya bilang ini adalah cermin ajaib, ini salah saya, maka ketika dapat musibah mungkin gak akan lanjut tuh musibahnya. Ini mah saya udah marahin supirnya, saya lanjut, lalu saya ke ATM, boleh. Nah, ketika di ATM saya melakukan penarikan 4 kali, 2,5 juta semua. Saya tarik, saya tarik, saya tarik. Masuk ke mobil dengan rasa kesal. Naik. Lalu saya bilang, Umi tolong hitung uangnya. Ternyata pas dihitung 7,5 juta. Gak ada 10 juta. Musibahnya nambah lagi. Aduh, apa yang saya lakukan? Nyalahin istri. Coba Umi tadi ikut KTM. Merhatiin Abi bawa uang. Mungkin gak akan kejadian gini. Nah jadi lagi cermin ajaib, Bu. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Akhirnya saya melakukan proses transaksi saat itu gitu ya. Nah, kemudian saya antarkan istri ke rumah, saya ke kantor dengan tetap dengan kesal. Apa yang terjadi Bapak? Gak biasa-biasanya ya, Bapak Ibu saya ke ke kantor parkiran itu ada trotoar apa ya?
yang agak tinggi gitu ya. Tahu saya naik ke situ, tek mobil itu salah parkir. Dan udah gitu mobilnya karena mobil saya tuh ban depan yang penggeraknya karena apa ngegantung nggak bisa ngedorong mobil jadi maju. Nyuruh orang banyakan ada 7 orang ngangkat mobil saya. Ya musibah lagi. Udah gitu udah dipindahin ke jalan yang betulnya. Ternyata apa? Bannya bocor. Tadi saya nyalahin terus kan. Ini gimana sih? Kok trotoar malah gak kelihatan kagak dikasih warna. Pokoknya nyalahin orang terus. Bocor. Nah ketika ban bocor itu Bu Holi saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini musibah dari pagi nggak beres-beres. Ada apa ini? Gitu ya. Istighfar. Ya. Oh ini paradox of candy. Oh ini paling utama tuh cermin ajaib. Jadi cermin ajaib itu jangan sampai buruk lupa cermin dibelah gitu ya. Jadi maksudnya musibah yang datang tuh karena dosa kita. Kita nyalin orang terus kan. Nah di situ saya ingat pernyataan Ustadz. Nah salah satu cara cepat ya apa namanya menutup yang namanya musibah itu dengan sedekah. Nah, saat itu tahu-tahu ada WA ke saya dari kitabisa.com gitu ya, ada yang nge-share. Ada yang nge-share kitabisa.com ya. Kenapa? Musibahnya nggak beres, boleh. Jadi bannya bocor, lalu saya buka ban cadangan tuh nggak bisa dibuka. Kalau bahasa Sundanya dol. Jadi nggak bisa apa diputar itu tetap nggak bergerak ban cadangan itu. Nah setelah itu oh iya ya dengan sedekah akhirnya saya gerakan tangan saya transfer langsung di situ tek transfer yang tadinya udah lama setengah jam nggak bisa dibuka tahu-tahu pas saya putar lagi jadi bisa Bapak Ibu tuh ajaib tuh. Jadi ketika kita istighfar ya mengakui kesalahan kita Allah turunkan pertolongan. Ban bisa dan saya alhamdulillah setelah itu hasilnya bagus. Nggak ada apa persoalan lagi di hari itu gitu ya balik ke rumah minta maaf ke istri kita sama-sama karena sama-sama saya TMR sebetulnya sama istri saya bilang kita nih udah ngerti ilmu marin rezeki tapi kok malah nggak ngamalin ya iya makanya lebih berat musibahnya jadinya gitu kan karena kita udah tahu malah ditambahin nah itu karena tidak memuliakan makanya kalau ditanya oleh Bu Holi apa yang paling favorit bagi saya itu menjaga terumbu karang karena itu kalau kita jaga terumbu karang kita paradox of candy akan dapat cermin ajaib akan dapat karena kita benar-benar berusaha memuliakan, membahagiakan orang lain walaupun di saat kita terpuruk bahkan ataupun sakit. Itu Terumbu boleh. karang berarti ya paling Ya, favorit terumbu menjaga karang. terumbu karang. Intinya sebenarnya semuanya favorit ya Pak. Maksudnya jadi pas ada Betul. persoalan ini, oh kita pakai jurus ini. Ada persoalan Hmm, ini kita pakai jurus ini gitu sebenarnya betul. ya. Cuma Betul, ini betul. paling paling favorit gitu ya. Iya. Nah, ya itu biasanya di awal-awal yang para pengamal ilmu MR itu biasanya dengan kebanyakan alumni-alumni SAMR THMR tuh persoalannya itu amanah utang ya istilahnya Ya. kalau yang belum paham tuh utang ya amanahnya menumpuk gitu sampai gak bisa napas kalau istilahnya kan udah sesek ini dada aduh udah nggak ada apa kayaknya udah nggak ada jalan lagi keluarnya lewat mana gitu nah buat para pengamal ilmu MR nih ada pesan mungkin dari Pak Asep Hilman saat posisi kita seperti itu Pak Asep mau memberikan jurus apa gitu ya buat para pengamal ilmu MR silakan Pak. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, setiap orang itu akan diuji semuanya. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji secara ekonomi, ada yang diuji secara kesehatan. Semua manusia itu akan diuji, gitu ya. Tetapi bagaimana sekarang bahwa ujian kita ini justru menjadikan kita ini makin ajaib. Nah itu, ya. Ya itu barang siapa yang ridho ya pada ketentuan Allah maka ridho, maka Allah ridho kepadanya. Nah itu. Jadi yang pertama adalah jika Bapak Ibu saat ini masih punya amanah, ridho dulu dengan kondisi itu. Gitu ya, ridho. Nah, dalam keadaan tetap bersyukur, bergembira. Dan paling penting tuh di jurus lunas amanah seketika itu adalah lunas hutang seketika itu adalah mengganti dulu mindset. Kita mengganti kata hutang menjadi amanah. Karena kalau kita berpikir hutang, maka itu jadi doa kita. Hutang, 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 hutang. Dan akhirnya selesai hutang ada hutang lagi. Tapi kalau kita ubah dulu katanya hutang jadi amanah, maka artinya kita punya amanah. Kalau kita dikasih amanah, berarti kita orang yang amanah. Nah, jadi mindset dulu yang dirubah. Merubah kata saja akan merubah energi kita. Kemudian setelah itu apa? Pelajari ilmu manet rezeki.
Kalau bisa jangan mencelak-mencelek, belajarnya benar-benar dari nol dulu. Dari audio satu ya, sampai kalau nggak salah di Telegram itu sudah audio 46 kalau nggak salah ya, belum 101. Pelajari, terus ikuti camp-nya, ikuti camp online ataupun offline. Pokoknya ada kegiatan ilmu mandiri rezeki, niatin dulu ikut. Berbayar nggak Kang Asep? Ada kan yang berbayar, anggap itu investasi. Ya, anggap aja biar bisa cepat lunas amanahnya. Lalu yang ketiga, setelah Bapak Ibu mempelajari, amalkan. Apapun jurus yang bisa Bapak Ibu amalkan. Misalkan turunkan garis kebenaran, emang nggak mudah. Bapak Ibu ditagih hutang gitu ya kan, ditagih amanah. Yang nagih marah-marah, maka turunkan garis kebenaran. Saya salah, dia yang benar. Maka kita pun menghadapi dia akan lebih tenang. Maafkan, iya salah. Doakan saya segera melunasi. Nah, berbeda dengan kalau kita garis kebenarannya tinggi. Yang ada adalah kamu itu uang cuma segitu aja sampai maki-maki. Wah ya, malah jadinya tidak ajaib. Jadi turunkan garis kebenaran. Nah, ini perlu dipelajari langsung oleh Bapak Ibu langsung ya di audio-audionya atau ikut pelatihan-pelatihan. Nah, setelah Bapak Ibu ngepelajari tadi amalkan sebisa Bapak Ibu. Dari mulai Paradox of Candy ya, tadi landasan magnet rezeki, paham dulu maksudnya magnet rezeki itu seperti apa, jagat terumbu karang gitu ya. Dan semua sampai yang terakhir nanti bahagia tanpa syarat. Pelajari, amalkan. Insya Allah Bapak Ibu akan ajib. Bahkan Bapak Ibu konsisten aja satu jurus, misalkan disiplin kata gitu ya. Itu luar biasa efeknya. Jadi amalkan. Yang kelima ya, tadi udah berapa? Saya lupa. Yang kelima ya, Bapak Ibu alirkan. Jangan sampai ilmu ini hanya sampai Bapak Ibu semua. Ya, alirkan. Beli bukunya cuma 88.000, bagikan ke teman. Ya, 1 bulan 1 buku. Itu bermanfaat banget. Maka ketika Bapak Ibu melakukan itu, insya Allah Bapak Ibu akan ditolong. Nah itu Bu Holi ya yang kemarin saya lakukan. Dan ternyata di bisnis saya itu kalau dulu nyari-nyari pelanggan gitu. Setelah mengenal ilmu ini malah pelanggan-pelanggan itu datang sendiri. Entah gimana caranya ujug-ujug ada yang WA. Pak Asep ada waktu enggak? Kenapa ini teman saya lagi butuh produknya Bapak, bisa nggak Bapak jelaskan? Jelaskan. Oh, bertubi-tubi. Gitu Bu Holi mungkin kalau dari saya ya. PAA, pelajari, amalkan, alirkan. Gitu Bu. Ya Allah, ini hari ini kita dapat ilmu PAA ya. Pelajari, amalkan, dan alirkan. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Pak Asep. Yang tertarik lagi tadi ini Pak, apa? Nah, mencapai titik ridhonya itu Pak. Kalau yang pernah saya pelajari itu ada berapa ya? Ada 4 atau apa? Jadi ada fase-fase denial-nya itu tuh. Jadi kita tuh belum menerima keadaan ini gitu. Kalau kita tuh punya amanah, kalau kita anak-anak kita tuh nggak nurut, gitu, kita punya dikasih kesehatan yang nggak sehat gitu. Nah, itu fase-fase denial-nya itu sampai ke titik ridhonya mungkin Pak Asep punya tips atau punya cara untuk, mencapai titik ridhonya itu gimana, Pak? Ya, memang kalau yang namanya titik ridho itu linearnya dengan iman. Kenapa? Karena yang kita hadapi ke masa depan itu hal gaib. Yang kita tahu masa kita sekarang ini dunia realitanya kita banyak hutang, kita banyak amanah gitu ya. Lalu lunasnya kapan itu kan gaib. Makanya yang harus dikuatkan adalah iman. Nah, kalau Bapak Ibu ingin ningkatin iman, berarti harus lebih mengenal siapa yang kita imani yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal Allah, jangan-jangan kita belum mengenal nih, gitu ya. Nah, jadi pelajari dulu Allah itu seperti apa sifat-sifatnya, baca Asmaul Husna gitu kan. Baca sifat wajib Allah itu apa saja. Nah, dari situ kita akan menambah keyakinan, Bapak Ibu. Nah, dari iman ini mandiri rezeki itu emang enak ya tahapannya. Pertama yang mandiri rezeki perbaiki adalah pikiran, ya. Pikiran kita, prasangka kita, ya. Kemudian itu kan positive thinking ya. Yang kedua adalah positive feeling. Nah, kalau sudah di positive feeling Bu, kalau di thinking kan kita bisa pakai dengan Paradox of Candy. Ini adalah bungkus permen kan gitu ya. Ini adalah cermin ajaib. Jadi logika kita yang main tuh di level positive thinking. Tapi kalau sudah di positive feeling Bapak Ibu, nggak ada kata lain Bu selain paksakan. Jadi di positive feeling itu wow keren tuh harus benar-benar dipaksakan walaupun kita bilangnya sambil nangis contohnya, wow keren misalkan gitu ya. Jadi harus dipaksakan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik.
gitu. Ya. Baru berikutnya adalah spiritual motivation, di mana di sini kita diberikan Bapak Ibu ya speedometer, zona takwa dan zona futur ya atau zona kafir gitu ya. Kalau di zona takwa kita akan mendapatkan rezeki, senang rezeki itu datang. Kalau di zona kufur rezeki itu nggak mau datang. Contoh kalau zona takwa mau berkolaborasi, mau kerjasama, pribadi plus 6 atau orang yang mengabdi gitu ya. Kalau di zona kufur itu zonanya marah-marah, putus asa gitu ya dan lain-lain lah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dipelajari lebih detail lagi ya di camp-camp Magnet Rezeki atau di SHMR STMR. Nah, jadi 3 fase ini Bu, pikiran dulu kita diolah, lalu di perasaan kita diolah, di spiritual motivation kita dilatih gitu. Nah, dengan hal ini kita akan sampai pada titik ridho. Tapi kesimpulannya dari 3 titik fase ini Bu, semuanya nggak instan. Semuanya dilatih. Toh saya aja udah jadi CTMR tadi saya cerita, masih bisa belok gitu. Ya. Nah, dan berikutnya nih satu lagi, lingkungan. Kalau Bapak Ibu berada di depan api unggun, maka Bapak Ibu akan merasakan hangatnya. Semakin belakang, hangatnya api unggun itu akan berkurang. Yang penting jangan terlalu depan, panas. Jangan panas. Hangat aja. Semakin Bapak Ibu keluar dari area lapangan api unggun, semakin Bapak Ibu tidak merasakan. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu ingin ajaib, berkumpullah dengan orang-orang ajaib. Siapa mereka? Orang yang mempelajari ilmu magnet rezeki. Ikuti grupnya, aktif, ikuti pertemuan-pertemuannya aktif. Nah itu insya Allah Bapak Ibu akan sampai pada titik ridho. Ya. Nah selain itu bagaimana cara kita mencapai titik ridho adalah ketika kita melihat ternyata bukan hanya kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemarin ada yang suaminya meninggal nih Bu Holi tidak ridho, bahkan beliau umroh biar ridho, nggak ridho, pulang dari umroh masih kesel aja. Ya Allah kenapa ini terjadi sama saya gitu. Tahu-tahu lihat berita Gaza, Palestina. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya. Dan iman mereka begitu kuat. Baru cerita, Pak saya sudah ridho. Masya Allah Bu, gimana Ibu cara ridhonya? Saya tanya gitu. Saya ngelihat bagaimana imannya orang-orang Palestina Pak. Jadi kita ngelihat ke bawah gitu maksudnya. Lihat orang-orang yang di bawah kita. Dan ternyata orang Palestina itu luar biasa. Nah kemarin Bu Holi ini menarik ya. Orang Palestina ditanya oleh seorang wartawan. Apa tanggapanmu? Orang Palestina mereka hidup di atas kebenaran, orang Yahudi itu di atas kebatilan. Tapi kenapa Allah nggak nolong kalian? Katanya gitu. Orang Palestina menjawab dengan ayat Al-Quran yang isinya kurang lebih begini. Niscaya jika Allah berkehendak, kalian akan dimenangkan tanpa perang. Tapi Allah menguji sebagian lain dari sebagian lain. Oh, jadi intinya diuji gitu. Masya Allah. Jadi imannya orang Palestina luar biasa. Ada pertanyaan jawab Quran, ada pertanyaan jawab Quran. Nah itulah kenapa Ustadz Nasrullah mengajarkan kita garpu tala. Ketika kita ada masalah, buka Quran, ya garpu tala. Nah sebetulnya garpu tala ini adalah cara masuk istilahnya kita sebagai orang yang awam, yang kurang paham isi Al-Quran, yang belang betong gitu ya. Kalau sudahnya mau pelajari Al-Quran, kadang belajar, kadang enggak. Tapi Bapak Ibu kalau sudah hafal isi Al-Quran, sebetulnya nggak garpu tala juga Bapak Ibu tuh sudah tahu tiap jawaban. Nah itu orang Palestina. Dia nggak, kalau kita mungkin kenapa ya kita diuji terus buka Quran dulu kan gitu ya. Kalau Palestina udah tahu jawabannya itu ya. Karena rata-rata sudah hafal Quran. Langsung, oh kenapa saya diginiin? Ya karena saya mau diuji siapa yang bertahan dengan keimanan. Kan nggak sedikit orang Palestina juga yang jadi mata-mata juga kan ada. Nah gitu Bu Hali mungkin ya. Ya, mungkin mencapai titik ridho kadang saya juga suka gini, Pak Anas aja yang punya amanah 7M, gak maksudnya gak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ada proses untuk menyelesaikan amanahnya gitu. Kadang Hmm. kita padahal maksudnya kalau yang gak terbiasa tuh, gak terbiasa kalau punya amanah 1 juta aja gitu istilahnya, mungkin kalau gak biasa mah apa merasa sesak gitu, dada tuh merasa sesak gitu. Cuma ya itu berarti kalau pas apa mau mencapai titik ridho tuh dikuatkan keimanannya ya. Tuh. Eh, dan itu tadi pesannya PAA. Nah, Ya, pelajari, pelajari apa, Pak tadi?
amalkan, amalkan dan alirkan. alirkan. Nah, itu yang alirkan tuh, yang nggak mudah itu, yang mungkin yang nggak mudah buat yang baru mengamalkan, udah disuruh ngalirin. Nah, ini yang nggak Iya. mudah juga ya. Ini harus proses itu, ada prosesnya belajar ilmu MR itu ada proses, nggak bisa langsung instan lah gitu. Kalau mie mah ya Pak ya, Betul, kalau betul. tahu bulat juga nggak bisa dadakan, itu harus ada proses Tetap gitu. aja Jadi digoreng. ya gitu, ada proses biar karena itu biasa mereka tuh pengen mana sih keajaibannya, mana keajaibannya. Nah, ini yang bikin kalau menurut Bapak nih, kalau misalnya pas ada peserta, misalnya peserta SHMR atau THMR yang bertanya, Pak, saya udah ikut beberapa kali, kok saya belum nemu keajaibannya, mana keajaibannya nih? Kalau menurut Bapak gimana nih? Kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya, sebetulnya kalau ada pertanyaan situ udah banyak sekali Bu, yang nanya seperti itu. "Mana ya Kang, saya udah ikutan tapi kok belum ada keajaiban," gitu ya. Lalu saya sampaikan, Ibu bertahan menghadapi persoalan Ibu aja itu sudah suatu keajaiban, ya. Karena tidak sedikit yang ketika menghadapi persoalan itu cenderung mengakhiri hidup, kan ada ya. Tapi Ibu masih bertahan, bahkan Ibu masih mau belajar ilmu ini. Ibu masih berikhtiar nyari jalan keluar, itu aja sudah keajaiban. Nah, dan Allah akan mencatat dan setiap orang itu keajaibannya ya beda-beda, rata-rata mungkin tidak disadari keajaiban itu, ya. Ketika anak saya bertanya, "Abi, padahal Aden teh sudah sering berdoa, tapi kenapa ya doa-doa Aden teh belum dikabulkan?" Maka pertanyaan saya adalah, ada nggak yang belum kamu doakan tapi sudah Allah kabulkan? Dia bingung, anak saya 8 tahun. "Contohnya apa, Bi?" Saya nanya, "Kamu seneng nggak jantungmu berdetak?" "Ya seneng, kalau jantungku nggak berdetak, nggak akan hidup," katanya gitu. Dia udah ngerti jantung itu untuk kehidupan. Saya bilang, "Pernah nggak Aden Gaisan berdoa, 'Ya Allah, detakan terus jantungku'?" Nggak pernah kan? Coba pegang jantungnya. Nggak pernah kan? Kamu nggak minta, Allah kabulkan tuh. Padahal itu udah maunya kamu. Napas, coba kamu tarik napas, saya bilang. Dia tarik napas, keluarkan. Enak? Tarik napas, tahan. Lama, baru keluarkan. Lalu saya tanya, pernah gak kamu minta, ya Allah aku minta udara, aku minta oksigen. Gak pernah, tapi Allah kabulkan. Pertanyaannya, kenapa detak jantungmu, detik napasmu Allah beri? Karena itu yang jadi kebutuhanmu. Nah sedangkan apa yang kamu doakan belum tentu itu teh yang terbaik, belum tentu kebutuhanmu, belum Allah kasih. Gitu. Atau mungkin Allah senang kalau ada yang teh berdoa terus meminta, Allah tuh senang gitu. Dikabulkannya nanti di waktu yang tepat. Nah, begitupun dengan keajaiban Bapak Ibu semua. Allah tahu tempat terbaik, waktu terbaik, momen terbaik dikabulkan semua impian Bapak Ibu, dikeluarkan dari setiap persoalan. Jangan dikira kita tidak diuji. Nabi mana yang nggak diuji? Nabi Yusuf di penjara berapa lama? Ya, masih kecil dibully saudaranya, dibuang saudaranya, dijadiin budak, jadiin pembantu tuh. Coba. Terus udah gitu di penjara. Lah kita siapa? Pingin langsung bahagia tanpa ujian gitu. Nah, tetapi itu Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi ujian langsung menyadari kesalahan, insya Allah bungkus permennya langsung dibuka. Gitu. Nah, yang ketiga nih Bu Holly. Ketika ada jamaah yang nanya, Kang Asep, saya sudah ikut berbagai pertemuan tapi kok nggak diijabah-ijabah, maka jawaban kita, nah itu udah diijabah doanya. Yang mana? Itu. Udah berkali-kali ikut pertemuan nggak diijabah-ijabah doanya. Itu. Ya. Itu kesalahan bahkan paling utama dan yang ketiga. Dan mungkin yang ketiga itu harusnya yang tadi nomor satu harusnya. Jadi cara ngomong kita pun akan jadi doa. Nah, doanya apa yang lain? Kang Asep, saya udah 3 kali pertemuan. Sepertinya keajaiban dari Allah itu akan disiapkan dengan dirapel. Bukan hanya hutang yang lunas Pak Asep. Saya bakal jadi jutawan, jadi miliuner. Nah itu beda lagi. Padahal ngeluh juga itu sama. Ya. Nah gitu Bu Oli ya. Masya Allah, ini ilmu di sore kali ini dahsyat sekali ya. Kalau
menjelaskan jurus per jurus ini nggak akan selesai dalam satu Selesai. hari ya Pak ya, Iya, karena ini benar. waktu kita terbatas juga ya Pak, Betul, Masya betul. Allah. Saya pengennya terus ini berlanjut sampai malam juga kayaknya kuat nih ya, kalau untuk menceritakan tentang jurus per jurus kita bahas satu persatu gitu. Karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih atas waktunya Pak Asep dari Bandung. Saya tutup dulu ya pertemuan kali ini. Baik teman-teman, ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima